gue iseng-iseng aja karena gue bahagia aja, bacot-bacot buat kepuasan diri gue sendiri aja, ngoceh-ngoceh jadi artis, jadi selebgram, jadi ini gini-gini, ngoceh-ngoceh. Tapi yang paling parah lu tau ngapa? Makeup artis diteleponin sama manajemen artis, disuruh milih mau makeupin gue atau makeupin mereka. Lu motong rezeki tukang makeup artis cuy, iya kan? Gue kan bayar tuh, ya biarin aja lah tukang makeup artis mau makeupin gue apa kagak. Gue bayar, gue ngapain motong rezeki tukang makeup artis? Itu kan parah maksud gue. Masa tukang makeup gak boleh makeupin gue? Selama ini gue kira laki banget, ternyata ibu-ibu komplek. Iya kan, tukang sama aja kayak mama komplek, kayak mama arisan. RD, lu gak cocok jadi pengusaha, lu cocoknya jadi ibu-ibu arisan. Abis diomongin Uya, disampein tuh ke teman-teman bininya, iya kan, langsung. Nah makanya si Bulan tahu gue mau ke podcast mana aja. Dari si RD dikasih tahu. Jadi RD itu ke tempatnya si Uya untuk ngorek-ngorek gitu, meredam gua gimana caranya. Terus udah gitu sosok baik, bilang gua tuh udah baik banget sama si Dennis gitu-gitu segala macem untuk meredam. Terus mau cari info gitu kan, cari info terus disampein deh tuh sama si Bulan sama temen-temennya, terus minta perlindungan. Oh iya, tadi aja yang lupa kepotong. Nah, setelah si Uya kasih tau ke si RD kalau misalkan gue mau ke podcast 2 orang ini, nah si Uya ini, si RD ini langsung tuh, iya kan? Namanya juga perempuan. Nah di sini gue baru sadar, ternyata laki-laki yang itu udah parah ya, itu udah parah. Dan ini yang satu yang bikin gue memicu, gue makin ngoceh-ngoceh dan gue gak akan berhenti. Dan orang-orang kayak mereka ini menurut gue harus dikasih pelajaran, harus dikasih konsekuensi biar mereka tahu jadi manusia tuh nggak boleh begitu. Gini loh, apalagi yang namanya motong rezeki orang. Kalau gue mah nggak peduli, gue mah nggak jadi artis, gue nggak jadi selebgram, gue nggak peduli. Emang sebelumnya emang gue udah pengusaha dari dulu. Emang gini loh, namanya kejujuran itu tidak akan dapat terkalahkan gitu. Coba cari cara lain deh, cara yang lebih picik. Kemarin tuh kurang picik soalnya caranya. Lu kurang picik kalau misalkan cuman boykot makeup artis, boykot gue di podcast, terus bikin buzzer biar gue trending Dennis pembohong. Kurang picik itu. Ayo dong bikin lagi, Dennis pengen trending lagi, bayar lah. Kenyataan hidup yang mereka nggak akan ngepost kenyataan hidup tentang hidup sebenarnya. Yang mereka post tuh yang bahagia doang apa segala macem. Makanya itu gue nggak mau sama kayak mereka. Gue mau beda lah sama mereka lah. Gue ngepost kenyataan hidup gue adalah kenyataan hidup yang banyak salahnya. Semua manusia itu berdosa. Kenapa gue post? Kenapa gue ceritain kenyataan hidup gue? Mungkin menurut lu orang aib. Menurut gue itu adalah privasi hidup gue yang harus gue ceritakan. Biar sekali lagi, biar lu tidak. Wah, tapi sih kalau misalkan jago sih dia sih perlu diakuin jago banget. Jadi yang kan gue pernah cerita kan, handphonenya aja kan ada 2, satu buat gue, satu buat bininya. Tapi yang gue neknya sama dia itu, gue kesal itu dia tuh tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Jadi tidak ada perasaan manusiawinya salah gitu. Ini tuh salah, ini yang paling gue kesel. Harusnya tuh kalau orang selingkuh kan merasa salah. Ini gak ada merasa bersalah, kedua belah pihak. Gak ada merasa salah sama gue, gak ada merasa salah sama bininya. Dan semua orang banyak yang kayak gitu, bukan dia doang. Jadi gue speak up ini juga mengarahnya tuh bukan, emang pertama mengarahnya ke si RD, tapi ini secara overall, secara luas memang banyak terjadi di dunia ini, di kota ini, di perselingkuhan yang gak wajar, udah terlalu wajar. Dan udah waktunya gue memberantas perselingkuhan gitu. Gak apa-apa deh gue dikorbanin, gue yang dihujat. Yang penting perselingkuhannya itu berkurang. Semoga ya, kita doa bersama. Amin. Luna, kalau Luna menurut gue kepo. Dia emang mungkin Luna belum punya suami kali ya, kayak Melanie kali ya. Kalau Melanie itu ditanya bener, kayak pas gue nonton dia sama Feni Rose tuh. Bener dia ditanyanya mah, dia mah gak mau dipancing-pancing sama si Feni Rose tentang pertanyaan-pertanyaan seputar selingkuhan apa segala macem. Si Melanie mah gak mau jawab, bukan urusan dia. Emang bener, pinter tuh. Kayaknya si Luna tuh harus belajar sama Melanie. Siapa tahu kalau dia belajar kayak Melanie, belajar pinter ngomong apa segala macem, gak ikut campur urusan orang lain, mungkin Luna juga udah dikawinin kali sama orang kayak Melanie. Mungkin, itu menurut gue ya. Nah kalau Denso tidak netral. Bayangin deh, gue udah make up, pakai makeup artis, bayar tuh 2 jeti. Terus gitu gue dandan cantik, ya kan. Terus ke podcastnya, terus gue ceritain sejujur-jujurnya. Dan gue cuma mau jujur sama Denso, yang lain gue gak mau.
Panggilan kepada Densu, Denis Sumargo nih ya, gue bacain ayat firman Tuhan deh ya, biar lu sadar nih ya. Amsal 28:13 juga berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita dipanggil untuk membawa dosa dan pelanggaran keluar dari diri kita. Ketika kita mengakuinya, maka kita akan menerima kasih dan penerimaan dari orang lain. Seringkali enggan untuk mengakui dosa kita karena kita tidak ingin mendapat malu dan dihakimi orang. Tapi ketika kita mencobanya, kita mungkin akan terkejut betapa orang lain mendukung dan mengasihi kita. Dosa yang kita simpan akan mengeraskan hati kita dan membawa kita jatuh pada malapetaka. Ingat tuh kak, makanya kak, predator tuh jangan dilindungi. Jangan karena dia temen, lu berat sebelah. Lu tahu apa yang gue ngomong bener, gue kasih lihat bukti, lu gak mau tayangin karena lu berat sebelah. Dan lu tahu, lu melindungi orang yang salah.